makna filosofi asas-asas hukum sebagai panduan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang memiliki nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian, atau menemukan kembali jejak filsafat dan sejarah asas-asas hukum guna meraih logika penalaran dan argumentasi hukum sehingga terwujud hakim Indonesia yang adil. Beliau seorang filosof, lalu kemudian membuat semua itu dalam kalimat yang lebih singkat. Asas hukum dan pondasi keadilan, panduan hakim bijak. Ada dua tadi prinsip hukum yang sudah disampaikan beliau ya untuk memantik diskusi ini, yakni terkait mengenai prinsip feminism jurisprudence dan environmental ethic ya di dalamnya ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa di dalam environmental ethic itu pohon itu bernyawa dan harus kita pikirkan juga moralnya. Atau kemudian burung-burung yang tinggal di atasnya juga punya hak untuk hidup untuk itu. Ya. Ini baru dua yang disampaikan dan sudah 8:30. Belum lagi mungkin teman-teman mau membahas yang nanti juga kalau dipancing gitu ya, dipancing beliau. Kan kemarin juga dapat materi dari Bapak Hakim Agung terkait mengenai judicial activism. Pengadilan itu harus membuat putusan yang melampaui bahkan undang-undang yang ada ya dengan tentu mempertimbangkan dinamika sosial masyarakatnya, itu judicial activism. Belum lagi terkait mengenai prinsip-prinsip lain nanti bisa dikejar untuk itu. Maka sesi kedua adalah sesi untuk bertanya terkait mengenai asas hukum dan pondasi hukum sehingga kemudian ini menjadi panduan buat hakim-hakim bijak di dalam memutus ya, menjatuhkan putusan sehingga putusan itu betul-betul putusan yang memiliki nilai kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Saya persilahkan buat teman-teman sekalian untuk bertanya, bukan untuk stand up comedy ya, untuk bertanya, apalagi untuk apalagi mau kemudian menggantikan beliau mengajar. Kalau teman-teman itu memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan atau kemudian berpidato, nanti kita beri forumnya khusus untuk itu. Ini untuk bertanya, lalu kemudian beliau untuk menjelaskan atas pertanyaan itu. Di baris pertama, silakan. Selamat malam, Profesor Akal Sehat, Bung Rocky Gerung. Mana Pak? Iya, saya Aji Prakoso dari Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur. Prof, sebagaimana kita ketahui bahwa kita menganut konsep negara hukum atau Rechtsstaat, yang mana Rechtsstaat itu berangkat dari sejarahnya adalah perlawanan atau perbuatan revolusioner terhadap kekuasaan absolutnya raja. Yang mana kemudian yang ingin saya tanyakan, hari ini kita secara konseptual menganut negara hukum, tetapi banyak sekali perkara-perkara yang dihadapkan adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang bertentangan dengan konsepsi negara hukum atau masih berbau kolonialisme. Sebagai contoh misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana Pasal 14, Pasal 15 yang mana di sana menyampaikan kata-kata yang dapat menimbulkan keonaran, dapat, artinya belum tentu benar, itu bisa dipidana. Yang ingin saya tanyakan bagaimana dalam konteks filsafat kaitannya antara konsepsi negara hukum dengan peraturan pidana yang masih bernuansa kolonial, terutama untuk membungkam mereka-mereka yang mengkritisi kebijakan-kebijakan negara. Kalau saya ambil contoh, ya ada beberapa perkara yang belakangan ini hadir gitu kan. Ada Syaganda Nenggolan, Jumhur Hidayat, IBHRS, Habib Bahar, dan masih banyak yang lain. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, itu berkaitan dengan jangan-jangan kekuasaan itu, tadi Prof sampaikan bahwa kekuasaan tidak terlihat, tidak nampak, tapi dia hadir. Jangan-jangan kekuasaan hadir itu karena ada di dalam hati hakimnya sendiri yang mengadili. Contohnya apa? Karena kami masih menggunakan nomor induk kepegawaian yang mana juga merupakan bagian dari pemerintahan secara tidak langsung. Tanggapannya Prof dalam menangani suatu perkara, jangan-jangan kekuasaan itu hadir dari diri hakim itu sendiri karena menganggap bagian dari pemerintahan. Karena masih menggunakan NIP. Terima kasih. Oke, terima kasih dari Tanjung Jabung Timur pertanyaannya ya. Bisa ditangkap ya Prof ya.
Jadi teman-teman tuh kalau tanya jangan terpancing ya. Pak Rocky ini sering untuk memancing kita dengan sensasi. Tapi sebetulnya tangkap esensinya, bertanya pada esensi. Sayang kalau kalian terjebak pada sensasi kontroversi. Tapi masuk pada esensi ya. Hal-hal yang sifatnya esensi. Tadi ada pertanyaan apakah terkait mengenai ketentuan di dalam undang-undang ya yang menyangkut terkait mengenai menyampaikan kemerdekaan dan sebagainya itu menjadi bagian undang-undang yang lama, sementara Indonesia menganut negara restart ya, apa ini jadi persoalan dan sebagainya ya, jangan-jangan hukum ini dipakai sebagai alat kekuasaan, jangan-jangan ya, namanya jangan-jangan dalam pandanganmu, tapi mungkin dalam pandangan yang lain juga nggak begitu, kira-kira begitu. Satu pertanyaan dijawab atau nambah lagi? Saya jawab pendek-pendek aja. Ya. Ya itu betul tadi, hal yang udah ada di media massa nggak usah ditanya gitu. Karena orang udah tahu lah begitu-begituan. Jadi ya hal yang apa hakim kok diperintah, saya udah terangin tadi. Tetapi saya tahu itu sebagai problem. Dan tentu ada kecemasan pada hakim untuk memutuskan. This is the kind of political imperative atau betul-betul legal formal problem. Oke, saya ambil bagian yang awal aja tadi, bahwa ini negara hukum gitu. Yang seringkali orang ucapkan ini negara hukum, oh ya. Tapi apa yang disebut negara hukum? Equality before the law itu. Itu yang justru mesti kita persoalkan. Apakah equality before the law artinya semua orang sama di depan hukum? Itu yang diajarkan di fakultas hukum. Sama di depan hukum. Kata siapa? Kata John Locke. Siapa yang pernah baca government treatise dari John Locke misalnya? Saya dan Johnny Plate tidak sama di depan hukum. Pancasila itu adalah stat fundamental norm. Kita tanya dasar tadi substansi filosofisnya apa? Itu ajaran Kelsen. Gak ada yang pernah protes. Karena gak ada yang baca Kelsen in optima forma. Dalam bentuknya yang paling tinggi. Itu. Kelsen mengucapkan stat fundamental norm. Tetapi Kelsen mengatakan stat fundamental norm itu kedudukannya fiksi. Tidak boleh dikonkretkan. Itu yang disebut regulative ideal oleh gurunya yang namanya Immanuel Kant. Karena Kelsen berguru pada Immanuel Kant. Ada ide di atas yang mengatur hukum itu. Ide itu dirumuskan apa enggak boleh dirumuskan. Biarkan itu pengatur dari sistem hukum. Tidak boleh dirumuskan. Pancasila ada rumusannya enggak? Ada Pancasila, 5. Bahkan ada tanggal lahirnya Pancasila itu. Jadi menurut teori dia bukan stat fundamental norm. Tapi orang akan bilang, kok Pak Rocky nggak setuju? Memang nggak setuju, kenapa? Karena pakai teori Kelsen. Kelsen akan bilang, bodoh kau kalau stat fundamental norm itu ada sejarahnya. Enggak, itu fiksi hukum. Supaya kita bisa akses dengan cara abstrak fiksi hukum itu. Itu soalnya di situ. Jadi sekali lagi, banyak tadi dalil yang tidak diterangkan secara rigid oleh dosen-dosen saudara. Karena dosennya juga terima dari dosen yang dungu. Sama. Jadi pewarisan kedunguan itu yang terjadi dalam kurikulum-kurikulum hukum kita tuh. Karena itu saya senang diundang oleh Arief. Supaya kita bongkar itu di sini. Kendati sesinya pendek. Urusan saudara untuk perpanjang itu. Jadi itu intinya ya. Menjawab pertanyaan tadi. Sebelum saya kejauhan. Terima kasih, beri tepuk tangan dulu untuk jawabannya ini. Teman-teman. Pak Rocky itu menjelaskan banyak hal. Salah satu diantaranya tadi itu terkait mengenai ginekologinya unus testis nullus testis. Ya. Banyak yang kaget tadi itu kalau bukan laki-laki, kalau bukan 2 zakar. Ya. Jadi dari istilah-istilah seperti itu sebetulnya mau mengajarkan terkait mengenai esensi, mau mengajarkan teman-teman untuk mendapatkan ya pemaknaan lalu membuatnya menjadi sebuah argumentasi hukum. Itu di dalam filosofi nalar, lalu kemudian baru argumentasi untuk itu. Oke,
Ada pertanyaan lagi dari baris kedua, silakan. Berdiri, singkat, langsung tanya ya. Nama dari mana, langsung tanya. Nama Prama Widya Nugraha dari PN Padang Panjang, Pak. Prama PN Padang Panjang. Iya. Langsung saja mungkin pertanyaannya, apakah bagaimana korelasi antara benar dan adil? Apakah adil bisa dikatakan benar, begitu juga Pertanyaan filosofis ini. Beri tepuk tangan untuk Prama dari PN Padang Panjang. Saya kasih dulu catatan kaki ya. Saya suka ngibul di ILC itu. Dan suka main-mainin orang itu kan. Karena saya anggap ini apa forum begini. Tapi kalau ngajar saya serius, ini saya serius ngajar. Jadi orang anggap wah itu pasti enggak. Kalau di depan forum akademis saya akan pakai rigidity dari academic methodology itu. Pokoknya. Jadi kalau saya jawab nanti itu betul-betul serius saya mau bandingkan itu. Selalu ada pertanyaan antara justitia dan veritas, keadilan dan kebenaran. Coba kita ambil kasusnya dulu ya. Salah satu cabang dari filsafat hukum yang lagi berkembang namanya economic analysis of law. Economic analysis of law. Saya tulis di situ ya. Kemarin saya ngobrol dengan Arif soal tema itu dan saya kira menarik sebagai metodologi berpikir itu. Cari di Google ya, baca ini. Judulnya biasa disingkat EAL. Tadi saya terangkan tentang feminist jurisprudence, lalu soal lingkungan. Coba kita lihat modeling yang disebut economic analysis of law. Di Fakultas Hukum UI ada mata kuliah analisa ekonomi mengenai hukum. Seolah-olah terjemahan dari itu. Waktu saya baca isinya adalah hukum ekonomi. Jadi ekonomi, problem ekonomi ada hukumnya. Itu problem ekonomi ada hukumnya. Salah menerjemahkan prinsip economic analysis of law yang buku babonya itu ditulis oleh Richard Posner, sekarang mungkin edisi ke-30 itu, di-revise terus dengan kasus-kasus di Amerika. Jadi yang disebut economic analysis of law bukan hukum tentang masalah-masalah ekonomi, tetapi cara pandang hukum melalui perspektif ilmu ekonomi. Begitu pengertian, terbalik. Menganalisis hukum melalui prinsip-prinsip di dalam ilmu ekonomi. Kita praktekkan sekarang sedikit. Di Megamendung ini, kasus kekerasan pada perempuan dari hari ke hari naik. Perkosaan. Maka sebut aja ada hak DPRD lokal ini, kita bayangin aja di luar negeri, komunitas itu menginginkan ada penambahan hukuman pada pemerkosa. Ada tambahan hukuman pada pemerkosa. Supaya ada deterrent effect, itu efek jerah itu. Pemerkosa, sekarang berapa hukumannya pemerkosa itu? 15 tahun? 15 tahun. Supaya angka pemerkosaan di Megamendung turun, maka ancaman hukumannya dinaikkan dari 15 ke hukuman mati. Oke, dapat gagasannya. Jadi dinaikkan potential crime itu dibayang-bayangi oleh potential punishment, yaitu hukuman mati. Asumsinya adalah dengan menaikkan ancaman itu rating perkosaan turun. Kan begitu logiknya. Oke, 2 tahun setelah itu ternyata naik perkosaan
dan pembunuhan korban. Debat. Kenapa ya? Udah dinaikkan punishment-nya, pidananya. Tapi justru perkosaan sekarang korbannya justru dibunuh. Kumpul satu negara bikin simposium. Ini karena laki-laki tidak bermoral. Udah memperkosa, membunuh pula tuh. Kalau dia bermoral dia nggak akan memperkosa apalagi membunuh. Jadi semua dia dihasilkan tanpa reasoning. Ini karena perempuan malam-malam pakai rok mini itu. Peristiwa tidak diuji berdasarkan reasoning awal, yaitu naikkan hukuman supaya angka kejahatan pada perempuan turun. Gimana kira-kira kegagalan berpikir itu, kegagalan legal reasoning di situ, menurut saudara? Mengapa begitu efek jera dinaikkan, hukuman ditambah, justru kasus bertambah, bahkan lebih kejam lagi, diperkosa sekaligus dibunuh? Apa reasoningnya? Lepas dari soal moral, karena kita bicara tentang reasoning. Siapa yang kira-kira kasih saya semacam jawaban asal-asalan supaya saya bisa bayangkan bagaimana reasoning itu bekerja. Apa penyebabnya? Siapa yang mau ucapin? Ya. Ya, sambil ya begini, untuk hubungannya, kenapa ada hal tersebut kan tidak jauh dari law as a tool of social engineering. Artinya kenapa hal tersebut diatur, itu kan rencananya agar hukum itu menjadi kontrol. Karena yang ditujukan adalah social control. Tapi kita lihat bahwa hukum itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang taat itu kan karena dua hal. Yang pertama karena dia takut, dan yang kedua karena dia paham. Nah dalam hal ini proses takutnya itu yang ditinggikan, tapi pemahaman kenapa memperkosa itu adalah hal yang salah itu yang kurang. Jadi memang dalam membentuk sosial itu tidak hanya perlu hukum, tapi juga perlu ilmu. Nah di situ juga tugas dari masyarakat kita juga untuk memberitahukan bahwa hal tersebut adalah hal yang salah. Jadi bisa menekan angka daripada kriminal itu. Begitu Prof, sependek pemahaman saya. Terima kasih. Tapi justru social engineeringnya nggak jalan, ataupun kalau jalan faktanya di tertinggi itu. Yang lain satu lagi. Malam Bung. Saya rasa sudut pandangnya dari awal salah Bung. Bahwa dengan menaikkan potensial crime-nya, dengan menaikkan ancaman hukumannya, dirasa kasus seperti itu akan pasti turun. Ya justru itu yang kita persoalkan. Ya. Kenapa begitu? Saya kira sudut pandang awalnya itu yang salah, yang menghasilkan logical fallacy. Justru itu yang saya terangin. Ya, Prof. Oke. Coba kita balik pemikirannya, bahwa yang kita cari adalah kebutuhan dasar dari manusia ini sampai terjadi pemerkosaan. Oke. Mana tahu yang kurang itu adalah pelampiasan biologisnya. Jadi daripada kita menaikkan tingkat hukuman, buka lokalisasi yang sah. Oke. Gitu Prof, terima kasih. Ya, kamu tambahin kasus yang nggak saya bicarakan. Apa itu bukan urusan nilai. Jadi coba stick pada problem itu. Problem apa yang diucapkan, bukan sudah tambah problem untuk menghindari menjawab problem yang saya ajukan. Itu kan beda itu. Anggap apa bedanya? Jadi you mau menghindar dari problem saya dengan membuat problem saya, saudara sendiri. Padahal saya nggak jawab problem saya. Ilmu ekonomi mengajarkan efisiensi. Cari keuntungan sebesar-besarnya. Pelaku kriminal juga berpikir sebagai homo economicus. Itu prinsipnya itu. Jadi bagi si pelaku kriminal, kalau dia memperkosa, dia disamakan dengan hukuman mati ancamannya. Bahaya bagi dia.
Kalau dia memperkosa sekaligus membunuh, sama juga dapat hukuman mati. Mana lebih efisien? Mending memperkosa dan membunuh sehingga saksinya hilang. Kalau dia cuma memperkosa dilaporin polisi. Kalau dia memperkosa dan membunuh, hilang saksinya. Lebih ringan, lebih mampu dia untuk menghindar. Karena tidak ada saksi korban. Bahwa dia tertangkap urusan lain. Tapi di kepalanya berlaku prinsip ekonomi. Lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh daripada sekedar memperkosa yang hukumannya sama dengan potensi dia akan dapat hukuman karena kesaksian korban. Dingin analisisnya. Kurang ajar, udah memperkosa membunuh pula. Ya memang dia memakai ilmu ekonomi sebagai makhluk rasional. Penjahat itu makhluk rasional, dia hitung kalkulasinya tuh. Benefit cost analysis berlaku di kepalanya. Kesalahan pembuat undang-undang tidak menganggap perilaku kriminal adalah rational maximizer sebagai homo economicus. Dapat nggak poin itu? Nah itu dibantu oleh tadi ilmu yang namanya economic analysis of law. Hukum dianalisis bukan berdasarkan ilmu hukum tapi berdasarkan ilmu ekonomi untuk mengetahui bahwa criminals selalu berpikir efisien. Dapat poin itu ya? Ya begitu caranya. Jadi sekaligus saya jawab tadi soal kebenaran dan keadilan. Bagi si pelaku sangat adil bagi dia kalau dia memakai prinsip itu karena bagi dia keadilan adalah efisien. Kalau kebenaran dituntut pakai ilmu yang sepenuh-penuhnya adalah soal KUHP. Justice di pikirannya adalah efisien itu. Nah, bagi si pelaku kriminal yang ingin memperkosa membunuh berlakulah prinsip sempurna utilitarianism. Utilitinya apa kalau saya membunuh? Utilitinya apa kalau saya memperkosa? Dan utilitinya apa kalau saya memperkosa sekaligus membunuh? Utilitinya lebih berguna saya memperkosa dan membunuh. Gak bermoral, bukan itu urusan dia. Karena dia udah memutuskan untuk melakukan kejahatan. Maka moralnya dia tinggalkan dari awal. Kan itu intinya tuh. Tetapi bukan itu yang sebetulnya dipersoalkan di dalam etika hukum. Orang mau tanya yang mana yang benar dan yang mana yang adil. Hukum yang benar menghasilkan keadilan, pasti. Kalau reasoning dari hukum itu, konklusinya sama dengan persoalan yang diajukan padanya tuh. Tanpa variabel lain maka kebenaran pasti keadilan. Justru kita mempersoalkan kenapa keadilan tidak dicapai padahal legal reasoningnya jadi karena ada variabel non hukum tadi yang diselundupkan dalam bentuk pengendalian profesi hakim, pengendalian macam-macam. Dapat poinnya ya? Jadi bagian itu. Bukan kita bilang ya keadilan artinya tutup mata. Tutup mata supaya Dewi keadilan itu tidak melihat kasusnya. Iya. Tapi tangannya tidak diikat, maka dia terima amplop juga. Oke, beri tepuk tangan yang meriah ya. Jadi malam ini terus-menerus disebut Titan keadilan ya, Dewi Themis ya. Kemarin saya di IG juga posting terkait mengenai Themis ini ya. Anaknya siapa Prof? Gaia dan siapa? Uranos. Hah? Bukan anaknya Uranos ya, Gaia dan Uranos. Ya, itu boleh dibaca. Tadi konsep mengenai economic analysis of law itu Richard Posner. Richard Posner itu Hakim Agung loh ya, Hakim Agung. Itu Hakim Agung Amerika. Nanti boleh dibaca terkait mengenai itu. Tadi sempat disebut karena menyinggung benar dan adil. Lalu kemudian Pak Ruki menjawab terkait mengenai etik dan moral. Saya mau ada pertanyaan terkait mengenai hubungannya integritas ya dari hakim ya. Beliau nanti harus dipancing begitu biar itu terkuras ilmunya ya terkait mengenai integritas ya. Karena integritas itu bagian dari tujuan kita. Bukan cuma mau menciptakan kalian yang cerdas karena saya tahu kalian semua udah cerdas ya. Tapi soal integritas itu masih dipertanyakan. Saya pingin sekali ada pertanyaan terkait mengenai integritas. Di baris kedua, silakan. Ya. Baik.
terima kasih kesempatannya Bapak Hakim Agung, Bapak Kapus dan seterusnya dan teman-teman sekalian. Baik, soal integritas tadi yang ingin ditanyakan. Saya Husnul Huluk yang di Pengadilan Agama Sungai Penuh di Kerinci. Waktu itu Pak Rocky pernah mendaki di Kerinci. Nah, Kerinci. Pernah. Sudah lupa. Oh, naik gunung Kerinci. Dari desa Tugu Macan. Karo Ayo. Tugu Macan, iya. Kayu Aro Tugu Macan. Iya, itu Tugu Macan. Saya naik gunung itu. Ya, itu tempat Anda ada lihat saya naik gunung. nongkrong. Baik. Sejak itu Anda ingin jadi hakim. Baik, soal pertanyaannya, tadi soal, tanya soal integritas, baik. Integritas bagi hakim adalah menghasilkan social justice, keadilan sosial. Nah itu saya kira itu salah satu poinnya. Nah saya tertarik dengan yang ditulis tadi, ada 3 kesalahan di dalam kalimat ini. Nah saya tunjukkan, kesalahannya adalah bahwa keadilan hari ini hanya dinikmati oleh sebagian orang, saya kira itu. Kalau ada orang yang bisa sekolah, kemudian yang nggak bisa sekolah, artinya ada ketidakadilan. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kepastian hukum hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Itu kesalahan yang kedua. Misalnya soal cipta kerja dan seterusnya yang pernah ramai itu kan memberikan kepastian pada kalangan tertentu. Kemudian kemanfaatan hukum tentu tidak semua orang bisa mendapatkan kemanfaatan dari situ. Nah, saya kira ada problem. Nah, hakim itu memang barangkali kultur kita bahwa kita dituntut untuk bekerja dengan sangat mekanik. Nah, mekanik artinya ya kalau Anda hakimi saja yang apa yang dituntut. Nah, misalnya begitu. Sehingga bahwa yang kita produksi atau justice yang kita produksi itu hanya salah satu bagian dari justice itu sendiri, yaitu keadilan hukum. Padahal filosofi negara kita adalah keadilan sosial. Keadilan sosial itu barang yang besar, bersentuhan dengan persoalan politik, persoalan ekonomi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua tadi soal bagaimana ya supaya justice yang diproduksi oleh hakim itu bukan hanya berhenti pada keadilan hukum saja, tapi juga terimplementasi pada keadilan sosial, yaitu pada social justice itu. Oke. Mungkin itu bentuk integritas yang paling tinggi dari seorang hakim. Terima kasih. Terima kasih dari Kerinci, Sungai Penuh Jambi. Prof, langsung menjawab. Oke. Kalau kita naik Gunung Kerinci itu, kita berupaya untuk tiba secepat-cepatnya di puncak itu. Puncak Kerinci itu. Karena kita bayangkan itu ada puncak di situ. Jadi kita naik cepat-cepat. Padahal sampai di atas itu cuma batu cadas saja, nggak ada apa-apa. Dan kita bahkan takut karena kawah Kerinci itu gede betul. Kerinci itu gunung berapi tertinggi di Asia Tenggara tuh dan masih aktif. Jadi niat kita untuk tiba di sebuah tempat yang kita sebut sebagai puncak dibatalkan oleh keadaan real di situ. Demikian juga integritas kita. Kita berupaya untuk memelihara integritas dari hari ini, tapi tiba-tiba dalam perjalanan menuju keadilan kita diganggu terus oleh bebatuan uang, bebatuan jabatan, perbandingan dengan harta saya kok lebih sedikit dari si pengacara ya. Padahal dari awal niat Anda adalah pergi pada keadilan, bukan pergi pada keuntungan. Kan itu kan? Jadi pertanyaan kenapa integritas bisa berubah tuh? Kan rasa iri atau rasa tidak puas. Sampai akhir. Itu intinya tuh. Beri tepuk tangan dulu ini. Ini kuat. Integrer dalam bahasa Latin artinya kokoh tegak. Lawan dari integrer ada corruptio. Corruptio artinya patah itu. Jadi kalau Anda mengabaikan integritas, Anda pergi pada koruptio. Anda nggak bisa bilang integritas saya 20%. Enggak, integritas itu 100%. Koruptio itu 100%. Itu dua nilai yang bukan ordinal tapi nominal. Hitam atau putih itu. Godaan itu yang dari awal kita pastikan hari ini. Itu godaan itu.
banyak fraud Anda akan hadapi itu. Tapi tentu Anda mesti memilih bicara, berucap, memutuskan dari awal sampai akhir di dalam skema yang lurus atau yang bengkok. Terserah. Itu intinya di situ tuh. Nah, saya hanya bisa menuntun Anda untuk mengetahui bahwa tidak ada tukar tambah integritas. Nggak ada tukar tambah itu. Karena sifat integritas itu imperatif. Dia adalah perintah moral. Dalam Immanuel Kant namanya itu perintah moral. Nggak ada tawar-menawar di situ. Jadi itu yang kita sebut janji atau bersumpah itu kan nggak boleh ditawar-tawar. Saya bersumpah tidak akan menyelewengkan jabatan. Tapi kalau hari Minggu boleh terima amplop kecil. Nggak bisa itu dasarnya. Nah itu yang membuat asal usul kalau kita lihat misalnya. Kenapa akhirnya kerusakan terjadi dalam sistem pengadilan kita. Karena ada yang merusak perjanjian awal. Kan di dalam hukum ada prinsip pacta sunt servanda, a pact must be served. Tapi di belakangnya ada conditional, rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang dipertandingkan masih stand still, standibus, masih berdiri sama. Situasi ini dimulai ketika satu waktu di kira-kira tahun 1000-an itu, ketika mulai hukum dagang itu dibuat. Di Itali, di pinggir pelabuhan itu berjejer tukang memberi pinjam uang untuk bawa barang menyeberang ke Sisilia misalnya. Jadi si tukang kapal minjem uang aja dia di situ. Dia kasih jaminan macam-macam, emasnya atau jam tangannya apa segala macam. Biasanya yang disebut peminjam itu ada bangku, terus dia taruh Anda mau minta berapa dikasih gitu. Ya sekarang juga mungkin masih berlaku di tempat yang lain tuh. Ada bangku di situ. Satu waktu ada peristiwa. Begitu kapalnya tiba, dia punya uang, dia mau tebus jaminan itu. Si pemberi jaminan itu udah kabur. Marahlah si kapten kapal ini. Lalu dia injek bangku itu sampai rusak, patah. Karena dianggap tidak berprinsip pacta sunt servanda. Bangku itu rusak. Bangku di dalam bahasa Latin, bank, rusak, rota. Dari kata itu timbul istilah bangkrut. Bangkunya rusak. Karena perjanjiannya busuk. Jadi kalau ada perusahaan yang bangkrut, iya. Dulu namanya bangkrut itu orang Inggris bilang bankruptcy. Orang Italia bilang bangku rota. Karena bangkunya dipatahin. Jadi secara fisik bangku itu rusak. Itu pertanda ada integritas yang patah. Gitu. Artinya ada korupsi di situ. Jadi banyak peristiwa yang bisa kita bayangkan diuji integritasmu. Nah itu yang disebut sebagai moral call. Di dalam prinsip etika Kantian. Beda dengan etika utilitarian tadi. Dalam etika Kantian, prinsip pertama adalah apa yang Anda anggap benar berlaku pada orang lain. Apa yang orang lain anggap benar Anda setujui, Anda harus lakukan itu. Tapi dalam transaksi hukum itu, selalu dia mengalami bangkorota, bangkrut secara moral. Itu intinya. Jadi poin saya adalah, itu yang disebut putusan moral Anda tentukan dari awal. Begitu Anda masuk hakim, Anda tentukan di situ. Kalau Anda mau jadi penjahat, Anda tentukan juga. Itu fair. Bagi Aristoteles, virtue orang itu beda-beda. Kalau Anda mau jadi penjahat yang benar. Mau jadi hakim yang benar. Jadi rampok yang benar. Karena dianggap oleh Aristoteles, manusia itu di dalam dirinya, ada hal yang harus dia maksimalkan. Jangan jadi perampok, tapi kemudian ketangkap minta maaf, nyogok. Nah, itu perampok bego tuh. Jadi, lakukan sesuatu dengan dalil Anda sendiri. Mau rusak dengan bagus. Jangan tanggung. Mau baik dengan bagus. Kalau tidak, integritas dipertanyakan. Integritas seorang penjahat adalah kalau dia merengek pada hakim. Artinya, si penjahat nggak punya integritas. Gitu intinya. Namanya arete atau virtue. Beri tepuk tangan dulu.
Ya. Oke. Dapat gak semuanya tadi? Ya. Jadi Pak Rocky bilang integritas itu segalanya, apalagi kita jadi hakim. Ya, gara-gara kapten kapal marah, kesal, patah-patahin itu bangku, ya, bankruptcy, ya, marah dia di situ. Jadi hakim nggak boleh nggak integritas, ya, kokohkan dari sekarang. Jangan takut miskin, ya Prof. Ya, jangan takut miskin, berdiri dulu lah supaya kita asik lagi, seperti yang kemarin ya. Ya, seperti yang kemarin ya. Masih ingat gak? Masih ingat ya. CJE 2023, cerdas, cerdas, berintegritas. Sekali lagi, CJE 2023, cerdas, cerdas, berintegritas. Oke, duduk lagi. Teman-teman sekalian, ya, dalam hukum itu nilai hukum, ya, itu di dalamnya itu ada etik, ada moral. Ya. Kita sering mendapatkan pengetahuan terkait mengenai integritas itu kering sekali. Barusan kita mendapatkan pemahaman terkait mengenai integritas itu dalam perspektif kapten kapal yang meminjam uang lalu mengembalikan lalu dipatahkan. Ini tentu saja menambah cakrawala kita. Ya, bagaimana seorang kapten kapal yang sudah berupaya keras untuk mencari peruntungan, lalu kemudian dia kembali untuk mengembalikan pinjaman itu, malah justru kepercayaannya dipatahkan. Ya. Kalau di pengadilan itu hakim-hakimnya ya, sudah menyelewengkan ya, kepercayaan, maka jangan heran hari ini kalau pengadilan itu tidak mendapatkan kepercayaan. Usaha kita untuk terus-menerus membangun kepercayaan ini tentu membutuhkan waktu. Ya, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi kita optimis. Optimisnya di mana? Karena kalian hari ini, hakim-hakim CJE 2023 punya komitmen yang keras, punya komitmen yang kuat, merasa cukup dengan penghasilan yang sekarang ada. Kalian gak akan pernah jatuh miskin, apalagi jatuh kelaparan. Tak pernah saya dengar ada hakim kelaparan. Ya, malah banyak hakim yang diet, ya, karena kegemukan. Itu menunjukkan bahwa kalian itu surplus, ya, setidaknya surplus lemak di perut kalian. Oke, saya mau nunggu terkait mengenai pertanyaan mengenai integritas lagi. Masih banyak yang perlu diperas ingatannya Pak Rocky terkait mengenai itu, sehingga kemudian rencana pimpinan Mahkamah Agung agar terbentuk integritasnya hakim itu betul-betul bisa terwujud.